Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leza Kola Zuriatina dari Pendidikan Biologi kelas A dengan nomor NIM 222421181. Di sini saya akan mereview ruangan laboratorium biologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian laboratorium. Nah, kata laboratorium itu berasal dari kata Latin yang berarti tempat kerja. Kalau pengertian secara luasnya, yaitu prasarana, sarana, dan mekanisme kerja yang menunjang secara unik satu atau lebih dari dharma sekolah atau madrasah melalui pengalaman langsung dalam membentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat luas. Lalu ada pengertian secara sempitnya, yaitu diartikan sebagai suatu ruang atau tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Maka disimpulkan bahwa laboratorium adalah suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus untuk melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian untuk keperluan penelitian ilmiah dan praktik pembelajaran dapat berupa ruang tertutup atau ruang terbuka. Selanjutnya, ada bentuk laboratorium dibagi menjadi dua, yaitu laboratorium ruang tertutup yang dirancang seperti ini dan laboratorium ruang terbuka, contohnya itu di lingkungan sekitar atau di bentang alam. Lalu ada fungsi laboratorium. Nah, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, yang kedua meningkatkan keterampilan, yang ketiga menumbuhkan sikap. Oke, kita review lab biologi yang ini ya, yang fixnya. Yang sebelumnya itu cuma background doang, lab biologinya. Oke, reviewnya mulai dari pencahayaan nih. Pencahayaannya sangat baik. Kenapa saya bilang sangat baik? Karena ada di beberapa sudut lab biologi, itu sudutnya itu cahayanya redup, bahkan gelap. Tapi ini enggak ya, dia masih normal dan masih kelihatan. Terus juga di sudutnya, di sudut ruangan ini juga dia ada wastafel. Wastafel ini tuh sangat penting ya, sangat perlu di lab biologi. Kenapa? Karena itu untuk membersihkan alat-alat yang sudah dipakai setelah penelitian. Terus kita cuci, lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Terus dari tata letak tempat duduknya nih, wah rapi ya. Dia kayak nata letaknya tuh 1, 2, 3, terus dia dikosongin nih, blockingannya dikosongin. Lalu di sini juga 1, 2, 3. Nah, dia maksud dari dia ngekosongin tengah-tengahnya itu supaya guru ataupun dosen di tengah-tengah menjelaskan materinya sehingga murid semuanya terorganisir, bisa memahami, menangkap materi yang diberikan, bisa kedengaran, bisa terlihat gitu kan. Sekalipun yang di pojokan juga masih terdengar gitu loh, masih kelihatan. Terus di ruangan ini ternyata pakai AC. Sirkulasinya tapi kurang ya, karena mungkin sirkulasinya kurang. Yang angin-anginnya tuh yang bisa angin-anginnya ditutup karena dia pakai AC supaya udara yang di luar tidak masuk. Lalu dari alat peraganya hampir lengkap, bahkan mungkin lengkap ya, mulai dari sistem gerak, terus organ-organ yang ada di dalam alat peraganya, terus ada sistem peredaran darah yang sebelah ujung sana tuh sebelah kiri. Terus juga nih di dindingnya ternyata ada poster-poster yang berkaitan dengan biologi. Bisa jadi ini kayak tentang sel-sel atau tentang organ-organ ya. 3 poster yang di dinding sini, yang di atasnya si rangka-rangka ini. Terus lantainya juga bersih, kelihatan dari dikit-dikit sini bersih.
terus tertata rapi tuh alat peraganya. Nah, terus ternyata di sini tuh kecil ada proyektor, di atas, hampir nggak kelihatan ya warna putih itu. Sangat penting juga, sangat dibutuhkan karena supaya mempermudah guru ataupun dosen saat menjelaskan materi ya. Nah, selanjutnya ada peran penting laboratorium dalam pembelajaran IPA. Yang pertama sebagai penunjang pembelajaran di kelas, seperti pembuktian teorinya. Yang kedua, sebagai kegiatan pembelajaran utama dan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, sebagai tempat display atau pameran alat peraga dan media pembelajaran. Nah, yang keempat, sebagai tempat museum kecil, tempat terkumpulnya koleksi hewan dan tumbuhan yang jarang dan hampir punah, bahkan telah punah. Yang kelima, sebagai perpustakaan IPA dan sumber-sumber belajar IPA. Yang keenam, praktikum di laboratorium membangkitkan motivasi belajar sains. Guys, ternyata udah mau penghujung video review aja nih. Tapi tenang. Sebelum menutup video review laboratorium biologi ini, saya akan memberitahu kepada kalian semua nih, peraturan umum di laboratorium itu ada apa aja sih. Yang pertama, dilarang makan atau minum. Jelas. Kenapa sih? Selain takut ada hal yang tidak diinginkan, tapi juga kesana nggak sopan ya. Karena kalau di lab sekolah, tentunya itu dalam situasi pembelajaran dong, ada gurunya. Kesannya nggak sopan, masa kita makan atau minum di depan gurunya saat pembelajaran di lab sekolah. Kedua, dilarang merokok. Gak mungkin juga kita ngerokok di lab sekolah saat pembelajaran. Di luar lab sekolah aja, kayak di lapangan sekolah, ngerokok itu kayak nggak pantas banget, dan emang udah jadi peraturan sekolah yang ada di seluruh Indonesia ya, kalian ngerokok di lingkungan sekolah, ya kan? Selain alasan itu, yang paling emang dilarang bangetnya itu karena bisa mengandung potensi bahaya. Contohnya seperti di lab kimia atau mungkin bisa di lab biologi atau fisika. Takutnya itu ada bahan yang berbahaya atau benda yang berbahaya yang bisa memicu kebakaran karena dari api rokoknya itu. Terus yang ketiga, dilarang meludah, itu bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi. Yang keempat, jangan panik menghadapi bahaya kebakaran, gempa, dan sebagainya. Yang kelima, dilarang mencoba peralatan laboratorium tanpa diketahui cara penggunanya. Nah, ini nomor 5. Kalau saya pribadi sih, saya malah merasa takut aja gitu ya. Kalau saya megang atau mencoba peralatan tersebut tanpa saya tidak tahu cara penggunaannya seperti apa, itu kesannya saya kayak takut duluan. Kenapa? Karena kalau misalkan saya coba tanpa saya tidak tahu cara penggunaannya, itu malah takut terjadinya kerusakan atau hal-hal yang lain. Jadi malah disuruh ganti gitu kan. Ya gitu, jadinya kayak takut gitu. Terus yang nomor 6, diharuskan menulis label yang lengkap terutama pada bahan-bahan kimia. Yang ketujuh, dilarang menghisap atau menyedot dengan mouse segala bentuk pipet. Semua alat pipet harus menggunakan bola karet penghisap.